Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi proksi yang ada di hari kedua, yaitu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga KTI atau karya tulis ilmiah. Nah, pada materi pertama, Word ini dijelaskan oleh Kak Rini, yang dimana ini di sini menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Word dan juga apa saja sih yang dilakukan di Word itu. Nah, apa sih aplikasi atau software Word ini? Microsoft Word adalah software yang mengantar kata untuk membuat surat, laporan, karya ilmiah, dan juga lainnya. Dan fungsi untuknya untuk membuat, mengedit, dan juga memformat dokumen. Nah, tampilan MS Word ini biasanya tanpa tambah tab menu reborn. Dan itu ada home, ada insert, ada design, dan juga layout, dan juga reference. Dan juga ada file info, ini untuk project dokumen atau untuk melindungi dokumen. Dan juga memformat teks itu ada grup paragraf namanya. Mengatur margin juga ada, yaitu layout page setup dan juga ke margin, yang biasanya setiap margin sudah ditentukan, yaitu biasanya T4, L4, B3, dan juga R3. Portrait, header, capsura, judul, footer, catatan atau footer itu atau biasanya jepatan catatan kaki juga. Dan MS Word ini sudah banyak digunakan untuk penulisan-penulisan dan juga hal-hal yang lainnya yang diciptakan oleh Bill Gates. Lanjut pada materi kedua, yaitu Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel ini sama seperti Microsoft Word, cuma berbeda. Microsoft Excel ini untuk menghitung sebuah kata atau membuat sebuah data. Nah, Microsoft Office ini termasuk juga Microsoft Office yang didirikan oleh Bill Gates dan juga Paul Allen. Nah, Microsoft Excel ini lembar kerja atau worksheet yang digunakan untuk mengorganisasi, mempresentasikan dalam bentuk tabel seperti rundown, RAB, dan juga lain-lainnya. Nah, dalam Microsoft Excel ini ada quick bar atau beberapa toolbar, yaitu tabs file, home insert, page layout, dan juga formulas. Nah, biasanya di situ ada baris horizontal, yaitu kanan kiri, dan juga kolom vertikal atas dan juga bawah. Cara baca kolom juga atau baris biasanya itu dari kolom dulu seperti 1,10 atau kolom dulu habis itu baris. Dan biasanya itu ada range, kumpulan dari row dan juga kolom. Dan juga ada workbook berisi tentang worksheet. Nah, dalam toolbar ini juga kita bisa untuk mengentry data, yaitu ada data konstan, numerik, atau label teks atau manual, data rumus, dan juga formula. Dan juga ada outfill. Nah, outfill ini untuk mengisi data secara otomatis, sifat urut atau seri berkelipatan, data sama, formula format, dan juga nomor. Dan yang ketiga ada angka. Angka ini biasanya sudah ditentukan, yaitu biasanya dengan format DD atau tanggal hari tersebut, MM atau bulan tersebut, dan juga YYY. Misalnya 11/05/2005. Seperti itu ya. Integer dan float tidak membaca angka 0 di depan, kecuali float desimal. Jadi formatnya teks dan tidak perlu formula. Nah, ada poin-poin penting dalam Microsoft Excel ini, yaitu arithmetic, static, dan juga logic. Nah, dalam arithmetic ini ada perpangkatan, biasanya shift plus C. Ada perkalian juga, ada pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Nah, dalam static ini ada sum atau menghitung seluruh jumlah data tersebut
biasanya ALDA2 plus underscore itu, dan juga average menghitung rata-rata, dan juga max menghitung nilai maksimal dan menghitung nilai minimal, atau count menghitung banyaknya sel. Dan yang ketiga ada logic, biasanya pakai if else, if error, and, or, not, sort, switch, dan choose. Nah, dan yang ketiga adalah karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Adalah sebuah tulisan yang disusun secara sistematis dengan pendekatan metode ilmiah yang berisi pembahasan atau topik secara ilmiah sesuai dengan kaidah keilmuan atau ilmu yang telah dilakukan pengetahuan metode ilmiah yang juga dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sesuatu hal sesuai tujuan awal. Nah, karakter dan juga jenis KTI. Nah, dalam karakter KTI ini biasanya bersifat objektif atau fokus kepada data, lugas atau bahasa menggunakan bahasa yang jelas, 3 sistematis, mengikuti prosedur yang terstruktur, dan juga yang terakhir adalah efektif dan efisien. Informasi dapat mudah dipahami dan juga dimengerti oleh banyak kalangan. Nah, ada banyak jenis dari KTI ini, yaitu artikel ilmiah, makalah, laporan penelitian, review artikel, paper untuk akademisi, esai ilmiah, skripsi tes, disertasi, artikel populer. Nah, sistematika dari KTI ini biasanya kita akan membuat judul, setelah itu abstrak, dan juga pendahuluan, selanjutnya tinjauan pustaka, selanjutnya metode ilmiah, dan yang terakhir adalah hasil dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya, atau biasanya disebut dari kesimpulan tersebut. Mungkin untuk ini dari hari kedua untuk proxy, yang dimana kita sudah membahas dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga karya tulis ilmiah. Mungkin kita akan lanjut di materi berikutnya. Nah, balik lagi dengan saya Muhammad Rafli. Ini akan di hari ketiga kita, yang dimana kita akan membahas tentang BIA atau Business Intelligence Analysis. Dan kedua, IT/GRC, Information Technology, Governance, Risk Management, dan Compliance. Dan ketiga yaitu Data Science. Lanjut, seperti apa contohnya? Mungkin seperti kita akan tentang smartphone, tentang teknologi, laptop, dokumen, sosial media, search engine, generative artificial intelligence, data center atau server, dan juga tentang berita. Lanjut pada IT/GRC ini ada governance atau kata kelola, yang dimana ini mengatur sesuatu atau manajemen sesuatu, yaitu tentang etika, accountable, access information transparently, conflict resolution policy, resource management, good governance, dan juga yang kedua yaitu tentang risk management atau manajemen resiko, yaitu tentang collect analysis the data, measure the data, the basis and threshold, klasifikasikan data based on problem. Nah, dan yang ketiga tentang compliance, yaitu tentang mengatur kepatuhan karyawan. Yaitu yang pertama requirement, governance rules, law, standard, transparency, policy, regulation, seperti itu. Dan kita akan masuk kepada data science. Nah, apa sih data science itu? Yaitu mengolah data dengan melihat pola, memiliki kemampuan merancang, mengumpulkan, menyimpan, mendeskripsikan, dan juga mengelola, menganalisis, dan yang terakhir memvisualisasikan sebuah data. Nah, apa sih prospek kerja dari
Ketiga hal tersebut, yang pertama analisis data, data engineer, administrator, data perancang, data intelijen, konsultan IT, stream data scientist. Nah, dalam data scientist biasanya dibutuhkan tentang pengetahuan, informasi, dan juga berlanjut tentang sebuah data atau sebuah teknologi. Nah, data science adalah bidang interdisipliner yang berfokus pada ekstraksi, pengetahuan, dan insight dari data yang menggunakan berbagai metode ilmiah seperti algoritma dan juga sistem. Komponen utama dari ini adalah yaitu rekayasa, statistika, machine learning, data engineering, visualisasi data, keahlian domain, yang dimana domain ini harus expert ya teman-teman. Lanjut, proses dalam data science. Pengumpulan data, membersihkan data atau mempersiapkan data yang baru, eksplorasi sebuah data, dan visualisasi data, pemodelan data, evaluasi, dan yang terakhir yaitu menerapkan data yang telah ditentukan. Nah, data science ini dibedakan menjadi dua, yaitu data science yang modern dan juga data science yang tradisional, yang biasanya menggunakan manual tapi terstruktur, yaitu data tradisional. Kalau data science yang modern biasanya menggunakan suatu program dan juga AI. Nah, apakah data science sangat penting bagi kehidupan? Sangat penting, yang dimana yang di kesehatan itu biasa mendiagnosa penyakit. Dan yang kedua tentang keuangan, mendeteksi keaslian uang. Dan yang ketiga tentang transportasi yang biasanya mengoptimalkan rute yang akan kita jalani seperti Gmaps, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dalam hari ketiga proksi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga pembahasan yang kurang saya terapkan. Mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.